warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Tahun yang dipakai untuk menghitung umur haid. Jadi sekarang menjelaskan tentang tahun yang dipakai untuk menghitung umur haid. Umur 9 tahun sebagai batas awal masa haid seperti diterangkan di atas. Itu yang untuk menghitung adalah tahun Qamariyah atau tahun Hijriyah. Jadi untuk menghitung tahun haid itu, umur haid kan dijelaskan di awal itu 9 tahun atau 9 tahun kurang 15 hari. Dan tahun itu yang digunakan adalah tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi. Tahun Hijriyah ya. Tahun Hijriyah itu awalnya bulan apa? Muharram. Nah itu. Jadi bagi orang tua yang punya anak nanti yang dicatat tahun lahirnya itu adalah tahun Hijriyah. Tahun Hijriyah. Bisa juga dengan Masehi. Kalau hanya Masehi saja itu bisa bermasalah nanti cara menghitung karena selisihnya itu banyak. Selisih antara Hijriyah dan Masehi itu banyak. Jadi tidak boleh dihitung dengan tahun Masehi karena selisihnya banyak. Sebab, ini perhatikan ya, sebab 1 tahun Hijriyah itu berjumlah 354 hari. Jadi 1 tahun Hijriyah itu 354 hari, 8 jam 48 menit. Itu Hijriyahnya. Sedangkan 1 tahun Masehi adalah 365 hari 6 jam. Berapa selisihnya itu? Jadi kalau 9 tahun selisih berapa sudah itu? Jadi 365 hari dikurangi 354 hari, itu selisihnya itu 1 tahun itu sekitar 10 hari. Sekitar 10 hari. Kalau 9 tahun berapa? Sekitar 98 hari, 6 jam sekitar itu. Jadi kalau orang tua ini hanya menghitung tahun Masehi saja,
9 tahun Masehi itu bisa saja sudah haid atau tidak bisa saja sudah sampai umur haid sudah itu. Makanya yang bagus itu sama-sama dicatat. Dan nanti di belakang ada 9 tahun Hijriah, 9 tahun umur haid, berapa kalau Masehinya. Nah itu ada nanti. Jadi gampang nanti kalau sama-sama tahu nanti itu tinggal menghitung saja orang tua itu. Maka dari itu para bapak dan ibu supaya berhati-hati di dalam menghitung umur anaknya. Dengan tahun Hijriah juga dengan tahun Masehi. Jangan sampai hanya dengan tahun Masehi saja. Akibatnya ada sholat atau ibadah lain yang ditinggal, ya kan? Karena lebih banyak tahun Masehi daripada tahun Hijriah. Bisa saja kalau hanya menghitung tahun Masehi, bisa saja anaknya sudah keluar darah, dianggap bukan darah haid, padahal sudah darah haid kalau dihitung secara Hijriah. Paham? Satu. Faidah ini untuk menentukan darah, ya. Untuk menentukan darah haid dan umur baligh. Haid itu salah satu ciri baligh. Jadi kalau perempuan ciri haidnya, ciri daripada baligh itu adalah keluar darah haid. Kalau laki-laki keluar mani atau umur 15 tahun. Ini perlu diperhatikan menghitung tahun lahir. Gunakan untuk sama-sama ditulis Hijriah dan Masehinya. Faidah. Haid adalah salah satu dari alamat baligh. Perhatikan ya. Haid itu adalah salah satu tanda dari baligh. Lengkapnya tanda-tanda baligh ada 3. Untuk laki-laki 2. 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan, 3. Tandanya ciri bahwa orang itu sudah baligh. Ini perlu ini, karena baligh itu awal kewajiban seseorang menerima beban atau amanah Islam. Semua kewajiban itu sudah diwajibkan kepada orang muslim yang sudah baligh. Untuk laki-laki 2, 1 mengeluarkan air mani setelah umur 9 tahun tepat. Jadi kalau seorang laki-laki keluar mani, keluar sperma, itu umurnya paling rendah 9 tahun. 9 tahun. Siapa yang 9 tahun sini? Ada 9 tahun. Ini 9 tahun masih belum kan, awal saja itu. Nomor 2, umur 15 tahun. Yakni jika setelah umur 9 tahun tidak mengeluarkan air mani, maka awal balighnya umur 15 tahun. Jadi umpamanya umur 9 tahun belum keluar mani, itu belum baligh itu. Terus sampai umur 15 tahun belum keluar mani, maka tanda balighnya itu adalah dengan umur 15 tahun. Dan ini juga harus umurnya ini harus pas pakai Hijriah. Jadi untuk laki-laki 2 umur tanda baligh itu yaitu keluar mani umur 9 tahun. 2
pakai umur, yaitu 15 tahun. Ciri baligh untuk perempuan ada 3. 1. Keluar darah haid setelah umur 9 tahun atau kurang sedikit, tidak sampai 16 hari kurangnya. Jadi 15 hari, 14 hari, terus itu ke bawah. Kalau ada darah berarti itu darah haid. Nomor 2, keluar air mani setelah umur 9 tahun atau kurang sedikit, yaitu kurang dari 15 hari, 14 hari. Tapi air mani ini jarang untuk perempuan. Yang banyak itu perempuan haid. Cirinya haid yang banyak. Perempuan itu jarang keluar mani. Tapi kalau ada juga itu berarti tanda ciri dari baligh. Nomor 3, umur 15 tahun. Jadi ada 3 untuk perempuan: keluar haid, keluar air mani, kemudian umur 15 tahun. Yakni, perhatikan, jika setelah 9 tahun tidak haid, juga tidak keluar air mani, maka awal balighnya adalah umur 15 tahun. Pakai umur berarti ini. Jadi meskipun sudah umur 9 tahun tapi belum haid dan belum keluar mani, maka belum baligh. Kalau orangnya sudah ada ciri-ciri baligh, ada laki-laki sudah keluar mani, kemudian berakal, akalnya sehat, tidak gila, maka orang ini dinamakan orang mukallaf. Jadi orang mukallaf itu cirinya 2, baligh dan berakal. Kalau 2 ini ada, berarti itulah awal umur orang itu menerima amanah Islam. Kalau sudah mukallaf, semua kewajiban dibebankan atau diwajibkan kepada orang itu. Mukallaf itu cirinya baligh dan berakal. Bila anak laki-laki atau perempuan telah melakukan salah satu alamat-alamat tersebut, sudah ada tanda-tanda baligh tadi, yang laki-laki atau yang perempuan, maka sudah wajib sholat, puasa Ramadan, dan semua kewajiban syara. Jadi diwajibkan sudah bagi orang yang sudah ada tanda baligh ini, dan orangnya sehat saja, artinya akil, berakal. Nah, semua tahun-tahun tersebut harus dihitung dengan tahun Hijriah. 9 tahun harus dihitung dengan Hijriah. 15 tahun juga harus dihitung dengan tahun Hijriah, agar lebih mudah supaya dilihat perbandingan tahun Hijriah dan Masehi di bawah ini. Ini ada perbandingannya, perhatikan. Kalau orang ini sudah 9 tahun sudah Hijriah, berapa Masehinya? Umur haid Masehinya berapa? Kalau orang ini 15 tahun Hijriah, maka umur Masehinya berapa tahun? Beda. Perhatikan. 9 tahun Hijriah sama dengan 9 tahun Hijriah. Jadi kalau mau hitung dari 9 tahun itu, waktu tanggal lahir itu, tahun lahir diawali dengan Hijriah, maka 9 tahun itu sudah haid kan, umur haid sudah 9 tahun. Masehinya berapa? Jadi 9 tahun Hijriah sama dengan 8 tahun Masehi, 8 bulan, 23 hari, 19 jam, 12 menit. Nah itu. Jadi 9 tahun Hijriah umur haid itu sama dengan, kalau pakai Masehi, 8 tahun Masehi, 8 bulan,
23 hari 19 jam 12 menit. Ini. Jadi umur haid berapa? Umur 8 tahun Masehi, 8 bulan 7 hari 15 menit 19 jam 13 menit. Ini sudah. Jadi ada seseorang perempuan atau laki-laki hanya menghitung Masehi, maka Masehinya berapa umurnya? 8 tahun Masehi, 8 bulan 7 hari 19 jam 13 menit. Itu orang itu sudah masuk umur haid. Itu perbandingannya. Enggak apa-apa kalau nulis mencatat hijrinya, tapi ada perbandingannya. Mencatat masih saja, tapi ada perbandingannya. Itu yang 9 tahun hijriah. Kalau yang 15 tahun hijriah, 9 tahun hijriah ini umur seseorang yang termasuk ciri dari balighh, yang enggak pakai umur, yaitu 15 tahun hijriah. Berapa kalau Masehinya? Yaitu 15 tahun hijriah sama dengan 15 tahun ya, sama dengan 14 tahun Masehi, 6 bulan 19 hari 9 jam. Jadi kalau ada perempuan atau laki-laki waktu lahir hanya menghitung Masehi, maka umurnya balighh itu yaitu 14 tahun 6 bulan. Jadi enggak nyampe 15 tahun. Jadi 14 tahun Masehi, 6 bulan 19 hari 9 jam. Ini sudah balighh. Paham? Berapa? 15 tahun hijriah sama dengan 14 tahun Masehi, 6 bulan 15 hari 9 jam. Ini sudah dihitung balighh. Itu perbandingannya antara umur hijriah dan Masehi. Paham ya? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita bisa memahami ini, sehingga kita sendiri atau kita bertemu dengan tetangga atau ibu kita yang melahirkan anak, maka usahakan mencatat tahunnya itu hijriah dan Masehi, dan ingat perbandingannya ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Majikan tawa-tawa ini Jin.